kita ini mendapat ridha Allah, dicintai Allah di dunia ini, dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti selepas dunia ini, yaitu di akhirat. Hadirin, kehidupan dunia bukanlah kehidupan yang lama. Kehidupan ini hanyalah sebentar saja. Dibandingkan dengan kehidupan akhirat, maka kehidupan dunia ini adalah bukan hanya sebentar, tapi sangat-sangat sebentar. Sehari di akhirat adalah 1000 tahun dunia. Allah. Lalu hidup kita yang selama 60 tahun, umpamanya 100 tahun saja, itu kalau di akhirat hanya berapa jam? 1 jam, 2 jam, begitu saja hidup. Tetapi hidup di dunia yang 1 jam, hanya 2 jam saja ini hasilnya hanya ada 2. Yang pertama yaitu akan dimuliakan semulia-mulianya, hanya kerja 2 jam dunia ini, kemudian dimuliakan semulia-mulianya nanti di akhirat, dijadikan raja, dikasih pertamanan yang begitu indah, dikasih gedung-gedung yang begitu tinggi dan indah pula, dan dikasih wanita-wanita yang cantik. Hadirin, baru saja masuk surga, kalau wanita. orang yang hidup 2 jamnya ini peneran itu, maka akan disertai dengan 72 bidadari. Allahu Akbar. Hadirin, jangan dikira bidadari itu seperti manusia, bukan. Di sana nanti ada istri-istri dari bidadari dan istri-istri dari anak Adam. Itu berbeda. Kalau anak Adam itu terbuat dari tanah. Sedangkan bidadari ini bukan dari tanah dan bukanlah anak Adam, tapi diciptakan langsung jadi perawan besar, siap. Hadirin, Allah katakan inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkar urban atraba. Siapa? Untuk siapa? Li ashabil yamin, ahli surga. Mereka adalah orang-orang yang menerima kitab amalnya dengan tangan kanannya. Itulah mereka, ini akan dikasih bidadari seperti itu, terbuat dari za'faron, yang jeladirnya, bahan bakunya saja sudah wangi, sehingga bau bidadari itu wangi asli, tanpa minyak wangi, wangi asli. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betullah kalau dikatakan bahwa apa yang ada di surga ini semuanya adalah ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mata belum pernah melihatnya, telinga belum pernah mendengarnya, hati belum pernah memikirkannya. Begitu indah sekali. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada lagi nanti ahli surga, orang yang tadi kerja 2 jam, bentar saja kerjanya, hanya 2 jam, 2 jam akhirat tapi bahkan. Maka hadirin, nanti mereka ini di samping akan dikasih istri-istri dari kalangan perawan, juga akan dikasih istri dari kalangan janda katanya. Allahu Akbar. Jandanya juga surga katanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sana nanti di surga situ seluruh umat manusia ini, yang Islam ataupun yang kafir, semuanya sudah punya jatah di surga.
Sedangkan orang-orang kafir kenapa banyak sekali jumlahnya di dunia ini, dibuat oleh Allah mulai zaman dulu sampai zaman sekarang, biar janda-janda surganya banyak dan mereka akan diwaris oleh orang-orang iman yang masuk surga. Gimana? Cocok atau enggak? Itu hanya 2 jam saja kerja di dunia. Sebaliknya kalau kita 2 jam di dunia ini telah memarahkan Allah, membuat Allah marah di dunia ini, membuat Allah tidak ridho, hasilnya adalah digebuki terus menerus di akhirat sana, nggak ada habis-habisnya. 2 jam saja ya Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana supaya kita ini selamat dari gebukan-gebukan para malaikat nanti di nerakanya Allah, dan sampai kita ini ke tempat yang mulia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pemurah tidak akan menjadikan hamba-hambanya di dunia ini bingung, enggak. Tapi Allah kirimkan para anbiya, mulai Nabi Adam alaihissalam yang membimbing anak cucunya, dikirim Nabi Nuh alaihissalam, dikirim lagi Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing umat manusia ini supaya mereka selamat dari surganya, selamat dari nerakanya Allah, masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memberi satu wejangan kepada kita ini, yaitu beliau katakan, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian semua tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian semua tidak akan sempurna imannya sehingga saling cinta mencintai. Baginda Nabi memberitahu kita bahwa kesempurnaan iman adalah hanya dengan saling cinta mencintai antara orang yang beriman. Orang iman dengan orang yang beriman itu akan saling mencintai, saling membantu. Bukti seseorang mencintai seseorang, mesti dia akan membantu seseorang dan menyelamatkan seseorang dari perkara yang tidak baik. Contohnya kalau kita mencintai anak kita, maka begitu anak kita itu naik pagar tinggi, kita takut kalau nanti jatuh dari pagar, maka langsung kita selamatkan, kita turunkan. Kalau kita melihat anak kita, kalau kita cinta sama anak, kemudian anak kita itu mendekati api, maka kita selamatkan, kita jauhkan dari api. Kalau kita panjang mencintai anak kita, kalau anak kita dekat-dekat air, pada ini anak kecil belum bisa berenang, maka tentu kita akan geret dia untuk menjauh dari air. Semua perkara yang membahayakan anak kita, maka mesti akan kita tarik, kita jauhkan dari perkara yang bahaya. Hadirin, bahkan kalau anak ini, kalau orang tua itu pintar, begitu anak ini bergaul dengan orang-orang yang nakal, maka jangan berkumpul dengan anak nakal, karena cinta kita kepada anak. Kalau anak ini berbuat dengan perkara-perkara yang kelihatannya mengasihkan bagi anak, maka orang tua pun mencegah, walaupun anak harus nangis. Kayak yaitu bila mana anak ini pengen menangis, yaitu main dengan HP. Kalau anak sudah pengen satu perkara yang pengen sekali, itu kayak main HP, maka kita tahu ini kalau anak saya hari-hari hanya main game dalam HP saja, maka tentu saja anakku akan rugi. Dia akan rugi dalam sekolahannya, dia akan rugi dalam segala hal nanti. Maka walaupun nangis, HP-nya kita ambil, biar anak kita selamat menjadi orang yang pintar. Itu kalau bukti seorang tua cinta kepada anaknya. Tentu saja seperti itu. Bahkan anak itu kalaupun sudah gede, maka urusan nikah pun dipilihkan sama orang tuanya. Ini yang terbaik, nah itu pilihlah ini. Seperti itu.
Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya orang yang beriman, maka orang yang beriman ini juga akan peduli dengan orang iman yang lain. Bukti cintanya orang iman dengan orang yang beriman adalah kepeduliannya kepada orang iman yang lain. Maka Allah katakan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan orang yang beriman laki-laki, orang-orang yang beriman perempuan, satu sama lain adalah pembela satu sama yang lain. Satu sama lain adalah pembela satu sama yang lain. Mereka memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini orang yang beriman. Inilah bantuan seseorang kepada saudaranya, bantuan yang tertinggi, yaitu bantuan amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala juga katakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hendakkah kalian saling bantu membantu di dalam urusan kebaikan dan takwa, jangan bantu membantu dalam urusan dosa dan bermusuhan sesama orang Islam. Maka kalau ada saudara kita pengen bantuan, aku lagi musuh itu pengen bantuan apa? Gunjing dia, ayo kita rasani habis-habisan. Jangan, oh enggak Tuhan, ini tidak boleh oleh Allah. Kita harus menyayangi seluruh saudara Islam kita. Begitu. Ini namanya mahabbatul muslimin. Justru kita nasihati, kita amar ma'ruf 'anil munkar kepada saudara kita ini sampai dia paham, oh begitu, sehingga dia jauh dari kemungkaran, sehingga baik saja yang diamalkan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sungguhnya manusia ini sungguh di dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan amal soleh dan saling ingat mengingatkan untuk amal agama, saling ingat mengingatkan untuk menyabar-nyabarkan diri dalam amal agama. Maka hadirin ini juga ada urutan seperti halnya sabda baginda Nabi tadi, yaitu kalian semua tidak akan beriman kecuali saling cinta mencintai. Sekarang Allah katakan kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Iman dan amal soleh, cinta mencintai ini bagian daripada amal soleh. Dikatakan iman yazid wa yanqus, yazidu bi ziyadatil amal wa yanqusu bi ma'asillah. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan tambahnya amal baik dan berkurang disebabkan banyaknya maksiat-maksiat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu mengatakan bahwa orang yang tidak merugi adalah orang yang beriman dan beramal soleh, dimulai dari iman kemudian amal soleh, memberi isyarat kepada kita bahwa iman itu tidak akan kekal atau selalu akan goncang kalau orang ini tidak memperbanyak amal soleh. Tidak mungkin, mesti akan goncang iman itu. Padahal imannya harus kita pegang sampai akhir hayat. Karena ada orang-orang yang meyakini imannya ini sajalah yang akan masuk surga. Yang masuk surga siapa? Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah. Itu saja masuk surga. Nabi katakan dakhalal jannah. Barang siapa mati kemudian dia ini yakin, barang siapa mati sedangkan dia yakin sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia masuk surga. Bagaimana bisa yakin dalam hati kalau kita ini tidak ada amal soleh, sedangkan yang menguatkan iman itu adalah dari amal soleh? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ketika orang sudah istiqomah amal soleh, kalau mereka ini tidak berjamaah, bantu membantu satu sama lain, maka tidak akan kekal pula amal soleh. Amal soleh tidak kekal, maka iman tidak kekal. Begitu. Amal soleh tidak kekal, iman juga tidak kekal. Kekalnya amal soleh adalah bila mana ada wujud bantu membantu. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Saling ingat mengingatkan untuk amalkan agama, saling ingat mengingatkan untuk membetah-betahkan diri dalam amal agama. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, mengingatkan untuk amal agama. Kenapa manusia harus diingatkan? Ada dua perkara asli di manusia ini, sebetulnya cacat pada manusia, tapi juga keuntungan pula bagi manusia ini. Yaitu manusia ini suka lupa dan malas, melemah. Mesti begitu, awalnya semangat mesti melemah. Itu manusia. Seperti dikatakan baginda Nabi Muhammad SAW, likulli syai'in syirah wa likulli syiratin fatarah. Setiap segala sesuatu itu ada masa semangat. Waktu pertama kali 4 bulan semangat, tahu-tahu nanti jadi dingin loyo begitu. Itu betul kata Nabi, memang seperti itu. Sudah dirasakan semuanya kan? Memang sudah loyo semua yang dirasakan kan? Maka hadirin, kalau belum pernah merasakan loyo, suatu hari mesti akan datang rasa seperti itu. Tapi Nabi mengatakan, barang siapa di masa lemahnya itu tetap menjaga sunnah, maka dia ini akan selamat. Tetapi kalau ketika masa loyonya ini, masa lemahnya ini, dia ini sampai meninggalkan sunnah, faqad halak, maka dia akan hancur. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dua perkara ini, karena punya dua perkara ini, yaitu lemah, lupa dan lemah, maka dibutuhkan dua perkara pula untuk menanganinya, yaitu tawasau bil haq, saling ingat mengingatkan untuk amal agama, dan saling ingat mengingatkan untuk nyabar-nyabarkan diri di dalam amal agama. Kalau tidak ada ingatkan, Tuhan, ini waktunya keluar 4 bulan Tuhan. Apa sudah nisab? Sudah ini, Tuhan sudah nisab. Wah, Masya Allah, ya Alhamdulillah besok saya berangkat. Nah, kalau nggak diingatkan, lupa. Sebetulnya masih semangat, tapi nggak ada yang ingatkan. Manusia kadang-kadang makan pun lupa. Makan lupa udah. Itu manusia. Nanti kadang-kadang nggak lupa, tapi nggak berangkat-berangkat. Kenapa? Yaitu masa loyonya sudah datang. Situlah fungsinya tawasau bis sabr, saling ingat mengingatkan untuk membetah-betahkan diri dalam amal agama. Maka Tuhan disabarkan, aku sudah tua, bosan. Jangan begitu, hanya 2 jam saja. Jangan kamu pikirkan amalnya, tapi kamu pikirkan bayarannya. Kalau orang mikirkan kerjanya, itu nanti akhirnya malah gak kuat. Pikirkanlah fadilahnya. Kenapa orang itu istiqomah datang ke sawah? Karena yang dipikirkan adalah hasil panennya. Kenapa manusia ini istiqomah di kantor? Karena yang dipikirkan adalah tanggal mudanya. Begitu pula mereka wali-wali Allah itu, kira-kira ya, mereka ini istiqomah di dalam amal karena yang dipikirkan itu adalah bidadarinya. Minimalnya itu loh yang dipikirkan itu. Maka hadirin yang dimuliakan, kita pikirkan yang sabar. Maharnya itu mahal. Bidadari itu maharnya mahal. Surga ini bukan perkara murah, tapi perkara yang mahal. Dan tidak dapat dibeli dengan amalan kita hanya 2 jam. Kerja 2 jam, mintanya bidadari beribu-ribu. Gak bisa lah. Pokoknya murahan. Tahu gak berapa harga bidadari? Jangan bidadarinya lah. Ini bidadari ini kalau meludah di lautan, seluruh lautan jadi wangi. Kalau kerudungnya ini
jatuh ke dunia yang beroyokan semua orang itu lebih baik daripada dunia seisinya. Gimana? Begitu kerja 2 jam aja berlaku gitu kan. Maka hadirin yang dimuliakan, apa yang dikatakan Nabi kepada kita? Beliau mengatakan kalian semua tidak akan masuk surga dengan amalan kalian. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun tidak masuk surga dengan amalanmu. Maka Nabi mengatakan wala ana, aku pun tidak masuk surga dengan amalanku. Illa an ghabadani Allah bi rahmatihi wa maghfiratihi. Kecuali Allah Subhanahu wa taala meliputi diriku dengan rahmat dan maghfirahnya. Artinya apa? Surga ini hanya dibeli dengan mahabbatullah. Kalau Allah sudah cinta pada diri kita, dikasihkan gratis. Maka ada orang masuk surga itu hanya amalan sedikit sekali. Apa? Datang kepada baginda Nabi, dia berkata, wahai baginda Nabi, aku ini kalau ikut Tuhan untuk berjuang, tengah-tengah berjuang, bro. Ini kalau mati terus kemana? Kamu masuk surga. Nah, saya masuk Islam dulu, apa langsung berjuang? Ya masuk Islam dulu, masa belum masuk Islam, langsung ikut berjuang. Ya udah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, berangkat berjuang, mati. Maka Nabi mengatakan orang ini untung amal sedikit saja langsung dapat bidadari habis-habisan dia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bukan amalnya sebetulnya, tetapi karena punya satu perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Betul. Inilah maka kita buat sesuatu yang buat Allah cinta pada kita. Apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala? Nabi mengatakan afdalul a'mal indallah adwamuha. Paling utamanya amal di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling istiqomah. Nah, gimana itu? Istiqomah, langsung takut istiqomah, jangan takut Tuhan. Istiqomah ini yang paling dicintai Allah. Maka kalau kita pengen membuat Allah cinta pada diri kita, istiqomah di dalam amal. Dan istiqomah itu tidak akan bisa wujud kecuali harus kerja sama satu sama yang lain. Maka orang itu harus kerja sama. Ingat mengingatkan, tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Itulah maka baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia datang ke Madinah membuat satu yaitu amalan istima'iyat atau amalan berjamaah. Karena dengan berjamaah inilah terjadi tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Dengan berjamaah ini akan terjadi istiqomah amal. Baru saja baginda Nabi masuk Madinah. Kemudian baginda Nabi yang dibuat apa? Membuat masjid. Belum masuk Madinah, yaitu masih belum sampai ke Madinah, masih di Kuba. Beliau membuat masjid Kuba. Kemudian masuk ke Madinah, yang dibuat juga masjid, yaitu Masjid Madinah. Sebelum beliau membuat rumah, urusan rumah beliau itu masih ikut di tempatnya Abu Ayyub Al-Ansari. Tidak dipikirkan rumah, yang dipikirkan masjid. Kenapa kok masjid? Orang Madinah itu telah banyak sekali yang masuk Islam, tapi mereka ini belum punya masjid. Kalau mereka ini kocar-kacir kayak seperti ini, tidak ada tempat untuk berjamaah, tempat untuk membentuk istimanya, maka dikhawatirkan Islam mereka akan merosot suatu hari ketika datang masa lemah tadi. Maka dibentuklah jamaah masjid. Di masjid ini dibentuk untuk jamaah sholat, di masjid dibuat jamaah taklim, di masjid dibentuk jamaah dakwah, orang wiritan, semua amalan ibadah, semua dibentuk di masjid. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu dibentuk jamaah seperti inilah, maka akhirnya keistiqomahan amal itu bisa terjaga, sehingga istiqomah iman pun bisa terjaga. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu sayangnya baginda Nabi kepada masjid ini, sampai beliau ini tidak pergi kemanapun kecuali awal pertama kali yang didatangi adalah masjid sebelum keluarganya semuanya. Awal yang didatangi adalah masjid.
baru ke Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, ke anaknya Sayyidah Fatimah, belum istrinya kan. Nah, anak Sayyidah Fatimah. Masjid dulu. Beliau datang ke masjid, kemudian menerima tamu-tamu, beliau berbincang-bincang mengenai keadaan masjid. Ini sebelum pulang ke rumah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang perempuan yang dia ini suka nyapu di masjid. Nyapu masjid. Maka perempuan penyapu masjid itu suatu hari hilang dari pandangan Nabi. Loh, kok enggak ada? Biasanya ada orang perempuan tua yang nyapu di sini. Di mana itu perempuan itu? Kok enggak ada? Sudah mati baginda Nabi? Belum. Para sahabat waktu itu tidak menganggap bahwa kematian perempuan tua penyapu masjid ini satu perkara yang besar. Maka Nabi mengatakan, "Lah kenapa engkau gak kasih tahu aku? Itu matinya waktu malam, kami kami anggap tidak perlu untuk membangunkan baginda Nabi." Maka Nabi mengatakan, "Tunjukkanlah aku pada kuburnya." Maka beliau datang ke kuburnya perempuan penyapu masjid ini dan beliau sholat di kuburnya. Maka hadirin, apa yang penyebab baginda Nabi kok berbuat seperti ini? Setelah berbuat, perempuan ini telah berbuat suatu perkara yang mulia. Dia telah memuliakan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Masjidnya tempat yang mulia, tempat untuk membentuk orang-orang mulia pula. Tidak akan jadi orang mulia kalau orang tidak pernah ke masjid, Pak. Masjid tempat yang mulia dan pembentuk orang-orang mulia. Itulah masjid. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makmurnya masjid maka akan jadi mulianya orang-orang ahli masjid dan orang-orang iman. Kosongnya masjid maka akan terjadi hancurnya akhlak, hancur ibadah, hancur. Kalau orang sudah jauh dari masjid, apa yang terjadi? Maka mungkin dia akan sholat di rumah. Kemudian sholat di rumah, lama-kelamaan sudah tidak ada yang mengatur waktu. Waktunya masih panjang, mundur maju, terserah waktu. Akan diatur dengan sendirinya, oleh diri sendiri atau dengan nafsunya sendiri. Lama-kelamaan apa? Bisa jadi dalam satu hari direpel semuanya 5 waktu sholat. Itu kalau masih mau sholat. Bahkan akhirnya ya tidak mau sholat, alhamdulillah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah sekalian, sebaliknya, kalau ada adzan di masjid, kemudian berjamaah di dalam masjid, maka semua orang akan menjadi tertib. Ini adalah waktunya adzan, ini waktunya iqamah. Kita akan berangkat dengan cepat-cepat ke masjid. Takut-takutnya nanti sudah ketinggalan sholat. Kalau kita sholat di rumah, apa pengen cepat-cepat? Enggak. Waktunya masih panjang, enggak. Mesti begitu. Tapi kalau di masjid, mesti kita akan selalu waktu ini kita akan ditertibkan oleh masjid, ditertibkan oleh muadzin, ditertibkan oleh orang yang iqamah, ditertibkan pula oleh imamnya, ditertibkan oleh jamaah. Kita akan jadi tertib di situ itu dengan sholat berjamaah di masjid, sehingga orang jadi disiplin waktu, disiplin segalanya. Bukan hanya itu saja, kata baginda Nabi Muhammad SAW, beliau bahwa urusan shaf di dalam masjid ini mempunyai satu fadilah, yaitu fadilah menyatukan hati, mahabbah bainal muslimin. Kalau shaf di masjid diluruskan, maka hati akan semakin lurus. Maka baginda Nabi kalau meluruskan shaf itu sampai diincar begitu, kayak seperti meluruskan yaitu batang anak panah. Diluruskan betul, jangan sampai ada yang bengkok. Satu shaf. Awal-awal baginda Nabi sampai seperti itu. Begitu para sahabat itu paham, maka begitu baginda Nabi begitu selesai qomat, maka sahabat berdiri dan para sahabat sudah paham, shaf harus lurus. Nah, lurus begitu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi di dalam masjid ini mendidik umat. Pendidikan disiplin, pendidikan satu hati. Dan juga ketika orang itu sholat berjamaah, maka sholatnya pula akan diterima oleh Allah. Walaupun seumpama sholatnya ini tidak diterima oleh Allah pun, karena mereka ini mau berjamaah, maka akhirnya diterima oleh Allah. Itu fadilahnya berjamaah. Kalau sholat sendiri ditanggung sendiri, tapi sholat berjamaah bisa ditanggung seluruh jamaah.
Satu sholat dikatakan satu orang diterima dari yang berjamaah itu oleh Allah diterima, maka semuanya diterima. Bahkan semua tidak diterima, mau berjamaah masih diterima lagi oleh Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa kita ini tidak mementingkan penerimaan sholat? Yang penting itu sholat diterima oleh Allah, bukan bukan sembarang sholat, bukan. Yang paling penting itu yang diterima oleh Allah, bukan sembarang sholat. Kalau hanya sembarang sholat, kita ini berbahaya kalau seperti itu. Kita sudah sholat lama-lama, kalau sampai nggak diterima oleh Allah, bagaimana? Sudah capek-capek, tapi nggak diterima oleh. Saya tidak mengatakan bahwa sholat di rumah itu tidak diterima oleh Allah, tetapi kita ini menghadapi suatu perkara kemungkinan tidak diterima, tidak ada yang menyokong penerimaan sholat kita. Kalau kita diterima oleh Allah, masih ada yang nyokong teman-teman kita yang lain, maka akhirnya diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah fadilah sholat berjamaah di masjid. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang berjamaah adalah baik dan itu disarankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka setiap bepergian, baginda Nabi juga mengatakan hendaknya kalau bepergian seorang itu minimalnya 3 orang, 1 diangkat menjadi pimpinannya, menjadi amirnya. Di dalam keluarga ada amirnya, di dalam sholat berjamaah dan membiasakan punya pimpinan dan taat kepada pimpinan. Manusianya rusaknya manusia ini kalau nggak dapat dipimpin, kalau nggak dapat dipimpin akhirnya nggak dapat diomongin, dinasihati nggak bisa. Nah, sebaliknya kalau sudah terbiasa dipimpin, maka dia omongin jadi biasa, ditata bisa, diletakkan apapun juga bisa. Jadi orang khidmat bisa, jadi orang depan bisa, orang belakang bisa, di mana saja bisa, dibiasakan. Begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, rukuk, Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, juga terus diikuti imam. Kita akan terbiasa dipimpin dengan sholat berjamaah. Inilah umat Islam. Maka itulah setan pengen sekali supaya umat Islam itu jangan kenal satu sama lain, dipisahkan dengan pekerjaan, dipisahkan dengan macam-macam cara. Setan itu bagaimana bisa terpisah. Tahukah kita bahwa bagaimana nasibnya Qabil ketika setelah selesai membunuh Habil? Qabil setelah membunuh Habil, dia takut pulang, dibisiki setan, jangan pulang, nanti kamu digebuki sama bapakmu katanya, dihukum nanti. Maka saya tidak pulang, dia lari dari Nabi Adam alaihissalam. Dia membuat kelompok sendiri. Dan mana anak-anak Nabi Adam yang nakal dikumpulkan semuanya jadi kelompok orang nakal di sana. Lama-kelamaan ketika sudah jauh dengan orang-orang iman, jauh dengan Nabi Adam dan keluarganya, dia akhirnya menyembah berhala. Coba, orang dulu umurnya panjang, 1000 tahun, sudah cukup untuk membuat orang menyembah berhala. Lupa jauh. Maka hadirin ketika sudah berpisah umat Islam ini, maka dia akan mudah dimakan oleh setan. Maka berjamaah, memakmurkan masjid ini penting sekali, karena memakmurkan masjid wujudlah jamaah. Ada seseorang dulu itu namanya Ibnu Jahaz, dia ini hijrah dari Mekah ke Habasyah. Dari Mekah ke Habasyah, dia hijrah bersama sahabat-sahabat yang lain. Tetapi dia mempunyai yaitu kelakuan yang nyeleneh. Dia tidak kumpul dengan teman-temannya, dia tidak berkumpul dengan orang-orang iman. Padahal negeri Habasyah bukan negeri iman. Coba waktu itu ada negeri Nasrani, tapi rasanya baik dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin yang dimuliakan, dia ini kumpul dengan orang Nasrani, makan, makan terus banyak. Akhir-akhirnya dia melepas imannya, masuk agama Nasrani dan mati dalam kondisi kafir. Maka hadirin yang dimuliakan, jangan sampai kita memecah dari jamaah. Jangan sampai memecah dari jamaah, itu berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Hadirin, kalau orang itu melemahkan seseorang, yaitu melemahkan suatu kelompok, setan juga paham. Dikatakan bahwa iblis itu mengirimkan jamaah-jamaah. Ada jamaahnya, jamaah. Iblis mengirimkan jamaah, itu rombongan-rombongan untuk menyesatkan manusia. Maka dikala Karkuzari di markas iblis sana, maka apa yang kamu buat?
dari amal dan akwal. Maka dikatakan kami telah menyesatkan anak Adam. Sekarang sudah tidak sholat lagi. Oh ya, bagus. Anak, kamu apa? Saya telah buat orang keluar dari agama. Ya, bagus. Kamu bukan terus, Pak. Ada satu jawaban yang sangat nyeneng nih iblis. Apa? Jawabannya adalah apa yang membuat aku telah membuat orang-orang Islam bertengkar. Oh ya, ini anakku yang asli. Ini yang asli anakku yang ini. Maka hadirin langsung dirangkul oleh iblis. Ini bodoh bapak kayak ini. Maka hadirin, apa yang dibuat iblis dengan Qabil dan Habil? Dia usaha membuat pertengkaran antara Qabil dan Habil, dan dia berhasil. Walaupun dia berhasil satu. Maka hadirin yang dimuliakan, maka dia aku anak kamu kalau bisa membuat pertengkaran, ini anaknya iblis yang sesungguhnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anaknya iblis. Jadi yang paling dicintai oleh iblis itu bila mana umat Islam itu sudah tercerai-berai. Setan tahu seperti itu. Karena dengan tercerai-berai akan disantap di mana-mana. Mudah sekali. Kalau orang tidak berhubungan dengan masjid, coba. Kenapa orang-orang itu sudah lupa syahadat? Kenapa mereka sampai murtad? Ada umat Islam yang sampai murtad. Kenapa? Karena mereka tidak pernah bersinggungan dengan masjid dan tidak punya teman-teman ahlu masjid. Tidak terjadi orang yang suka ke masjid, temannya ahlu masjid, sudah mudzakarah iman begini begitu macam-macam. Lah kalau seperti itu murtad, nggak pernah terjadi seperti itu. Selalu berkumpul dengan orang Islam, mereka tidak akan keluar dari agama. Orang yang keluar dari agama, mesti mereka adalah orang yang jauh dengan ahli agama. Selalu begitu saja. Awal-awalnya orang perpisahan dari mana? Awal-awalnya orang perpisahan adalah bila mana seseorang itu sudah tidak bertemu, suami istri. Coba, awal-awalnya apa? Awalnya cekcok. Ketika cekcok, neng-nengan. Apa itu neng-nengan? Diem-dieman, nggak mau bicara, pisah ranjang. Lama-lama apa yang terjadi? Akhirnya ya pisah rumah. Pisah rumah ke pengadilan. Habis, Pak. Sudah habis. Sebaliknya kalau suami istri setiap hari satu ranjang, anaknya banyak, terus berudul terus saja. Hadirin, itu tanda mau awet. Setiap hari bertemu, selalu mesti akan awet. Jadi mesti awet. Tapi kalau sudah mulai nggak bertemu, nggak ngomong, wah sudah lama-lama itu setan. Dimulai dari setan. Setan pengen sekali. Kalau ada keluarga yang pecah pun juga pengen sekali. Caranya bagaimana? Ya awal dekat sebentar, kemudian pisahan, neng-nengan, pisah ranjang, pisah rumah, akhirnya pengadilan habis. Selesai. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mengumpulkan umat Islam, maka hendaknya mesti harus bertemu dengan umat Islam. Saking baginda Nabi Muhammad SAW itu pengennya menyatu antara Muhajir dan Ansor, maka beliau itu sampai mempersaudarakan Muhajir dan Ansor. Baginda Nabi takut kalau nanti orang Muhajir yang mereka ini keahliannya adalah dagang dan bangsa lain, sebetulnya orang Muhajir, orang-orang Mekah ini dan orang Ansor juga bangsa lain, masuk ke situ pekerjaannya lain, cara hidupnya lain, ini berbahaya. Bisa-bisa mereka tidak akan mau bertemu walaupun satu kampung. Bisa terjadi loh, satu kampung tidak bertemu. Maka apa yang terjadi? Maka akhirnya Nabi Muhammad SAW membuat satu cara, yaitu setiap orang Muhajir disaudarakan dengan orang Ansor. Sayyidina Umar ini saudaranya ini dari orang Ansor. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini saudaranya ini dari orang Ansor. Ini semua satu persatu semua disaudarakan. Dan di setiap hari mereka yang sudah disaudarakan mesti harus bertemu. Tidak boleh lewat 3 hari tanpa bertemu dengan saudaranya. Harus bertemu. Kenapa kok bertemu? Loh, ini penting sekali. Tidak bertemu
bisa putus hubungan. Putus hubungan tidak ada mahabbah. Kalau sudah tidak ada mahabbah, maka akhirnya merosot amal. Kalau merosot amal, maka yang tadi merosot iman. Maka saya teruskan dengan hadis yang awal tadi, yaitu hadis baginda Nabi, yaitu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Tidakkah kalian aku tunjukkan suatu amalan bila mana kalian amalkan maka kalian akan saling cinta mencintai. Afsus salam bainakum, yaitu menyebarkan salam di antara kalian. Sebarkan salam. Dengan salam akan mendatangkan mahabbah. Dengan mahabbah itu akhirnya akan ada kerjasama untuk mengamalkan agama. Dengan kerjasama amal agama akan menguatkan iman. Dengan kuatnya iman, iman bisa kita bawa nanti sampai ke akhirat. Insyaallah ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat pun kita ini yang aneh, dalam sholat pun kita ini dianjurkan untuk membaca salam. Saking pentingnya salam. Ketika tasyahud akhir, apa yang kita ucapkan? Yang kita ucapkan adalah assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Salam kepada semoga keselamatan atas engkau wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, bila mana kita mengatakan seperti ini, rasakan bahwa kita sedang beradab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keselamatan atas engkau, alaika khitab, atas engkau wahai baginda Nabi. Biar kita ada hubungan dengan baginda Nabi. Mungkin waktu kita dengan waktu baginda Nabi sudah berbeda, jaraknya berratusan tahun, ribu tahun, tetapi hati ini tidak pernah bisa lepas. Walaupun beda, hati bisa tetap berdekatan. Kalau kita merasa bersama Nabi, maka kita bersama Nabi. Kita bersama Nabi, maka assalamu untuk mendekatkan diri kita kepada baginda Nabi, kita salam dengan baginda Nabi dengan sifat khitab. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Semoga keselamatan atas engkau wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan ketika tasyahud akhir. Kemudian assalamu alayna, semoga keselamatan atas kami orang-orang yang beriman, wa ala ibadillahi sholihin, dan atas orang-orang yang hamba-hamba Allah yang soleh. Supaya ada hubungan mahabbah antara kita dengan baginda Nabi, dengan seluruh orang iman dan orang-orang yang soleh. Insyaallah ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita amalkan semuanya apa yang kita dengar tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa bertemu dengan orang-orang soleh, bertemu dengan para anbiya, dan dijauhkan dengan yaitu jalannya orang-orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Alhamdulillah.